Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu hewan purba yang sangat terkenal, tapi tidak termasuk ke dalam dinosaurus. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Inilah Dimetrodon. Dimetrodon adalah genus Synapsida non-mamalia yang hidup selama kala Gisolalium atau Permian awal, sekitar 295 sampai 272 juta tahun yang lalu. Dimetrodon adalah anggota famili Sphenacodontidae. Dimetrodon ini hidup di lahan basah, rawa, dan dataran banjir. Ciri hewan ini yang paling menonjol adalah layar tulang punggungnya yang terbentuk oleh tulang punggung yang memanjang. Dimetrodon ini termasuk ke dalam hewan karnivora yang merupakan salah satu predator puncak pada zamannya. Hewan ini berjalan dengan 4 kaki dan memiliki tengkorak yang tinggi dan bengkok dengan set gigi besar yang masing-masing berbeda ukuran. Sebagian besar fosil hewan ini ditemukan di Amerika Serikat Barat Daya, dan baru-baru ini fosilnya telah ditemukan di Eropa, tepatnya di negara Jerman. Serta lebih dari selusin spesies ini telah dinamai semenjak genusnya dinamai pada tahun 1878. Dimetrodon seringkali dikira sebagai dinosaurus dalam budaya populer. Namun, hewan ini sudah punah beberapa 40 juta tahun lalu, sebelum kemunculan pertama dinosaurus. Meskipun secara fisiologis dan penampilan hewan ini lebih mirip reptil, Dimetrodon ini lebih berkerabat dekat ke mamalia dibandingkan reptil. Meskipun bukan nenek moyang langsung dari hewan yang menyusui, Dimetrodon ini dimasukkan dalam kelompok Synapsida non-mamalia, atau sebuah kelompok yang secara tradisional namun sebenarnya tidak benar-benar disebut sebagai reptil milik mamalia. Hal ini membuat Dimetrodon dikelompokkan bersama mamalia dalam klan evolusioner yang disebut sebagai Synapsida. Sementara dinosaurus, reptil, dan burung dikelompokkan dalam klan terpisah, yaitu Sauropsida. This was only a mock charge, a tactic to disperse the group. Dimetrodon kemungkinan merupakan salah satu pemangsa puncak di ekosistem Gisuralium. Hewan ini memakan ikan dan tetrapoda, termasuk reptil dan amfibi. Spesies hewan ini yang lebih kecil mungkin memiliki peran ekologi. Dimetrodon adalah predator dominan dan salah satu yang terbesar di zamannya. Hewan ini dapat tumbuh sepanjang 3-3,8 meter. Nama hewan ini berarti dua ukuran gigi, dikarenakan ia memiliki tengkorak besar dengan dua jenis gigi yang berbeda, tidak seperti reptil. Dimetrodon ini berjalan dengan 4 kaki di samping tubuhnya dan memiliki ekor berukuran besar. Diduga hewan ini berjalan dengan cara yang sama seperti kadal modern.
Yang paling menarik dari penampilan hewan ini ialah sirip menakjubkan di punggungnya. Sirip ini yang penuh dengan pembuluh darah menurut paleontolog Alfred Romer dan Reuel Ewell Fries mengusulkan bahwa layar tersebut memiliki fungsi untuk mengatur suhu tubuhnya. Permukaan kulitnya memudahkan untuk menghangatkan atau menyejukkan tubuhnya lebih efisien. Adaptasi ini penting karena dapat menambah waktu berburunya. Sirip ini juga dipakai untuk menarik pasangan atau memperingatkan pemangsa lain. Dan juga sirip ini ditopang oleh urat saraf. Dimetrodon diperkirakan memiliki berat 200 kg dan hewan ini dapat meningkatkan suhu tubuhnya dari 26 derajat menjadi 32 derajat Celcius dalam waktu 205 menit tanpa sirip dan hanya 80 menit dengan sirip. Penemuan fosil Dimetrodon ini yang paling awal adalah dari rahang atas yang ditemukan pada tahun 1845 oleh seorang pria bernama Donald McLeod. Fosil-fosil ini dibeli oleh John William Johnson, seorang arkeolog dari Kanada, dan kemudian dideskripsikan oleh Joseph Leidy pada tahun 1854 sebagai rahang bawah dari hewan ini. Tetapi pada tahun 2015, hewan ini dideskripsikan lagi sebagai spesies baru, yaitu Dimetrodon. Fosil yang sekarang dikaitkan dengan Dimetrodon pertama kali dipelajari oleh paleontolog Amerika bernama Edward Brinkelkop pada tahun 1870-an dan juga naturalis Swiss yaitu Jacob Ball serta paleontolog amatir yang bernama Charles Hazelius Steinberg. This was only a mock charge, a tactic to disperse. Charles Steinberg mengirimkan beberapa spesimen ini kepada paleontolog Jerman, yaitu Ferdinand Broglie di Universitas Munich. Nama Dimetrodon pertama kali digunakan pada tahun 1878 ketika Kopp menamai hewan ini sebagai Dimetrodon incivisuus. Dalam beberapa dekade, pada abad ke-20, ahli paleontologi Amerika bernama Erwin Kaules-Kayes menulis banyak penelitian tentang Dimetrodon dan mendeskripsikannya sebagai spesies baru. Banyak fosil yang telah dikumpulkan oleh Kopp tetapi belum dideskripsikan secara menyeluruh, dikarenakan Kopp dikenal karena menemukan spesies baru berdasarkan hanya beberapa fragmen tulang. Pada akhir tahun 1920-an, ahli paleontologi bernama Alfred Romer mempelajari kembali banyak spesimen Dimetrodon dan menamai beberapa spesies baru. Pada tahun 1940-an, Romer ikut menulis sebuah penelitian besar dengan paleontolog Llewellyn Ewell Price, di mana spesies ini diberi nama oleh Kopp dan Kayes dinilai kembali. Setelah direvisi, hewan ini diberi nama Dimetrodon yang paling baru, dan nama ini masih digunakan hingga saat ini.